Halo semuanya, seperti biasa kali ini Mam Vivin akan membahas materi pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Nah, materi kita adalah tentang kerajinan limbah lunak. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dan klik tombol loncengnya. Untuk yang pertama, kita awali dengan prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Limbah tersusun atas zat-zat yang cenderung kurang ramah terhadap lingkungan. Berdasarkan wujud zat penyusunnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah limbah cair, yaitu zat sisa yang memiliki wujud fisik berupa zat cair. Contohnya adalah air sabun, air cucian, minyak bekas, air rembesan AC, dan sebagainya. Yang kedua adalah limbah padat, yaitu hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Contohnya adalah kertas, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kardus, dan ban bekas. Yang ketiga adalah limbah gas, yaitu sisa dari kegiatan manusia yang berwujud gas. Contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan lain-lain. Yang kedua adalah limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian. Yang kedua adalah limbah industri, yaitu merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga adalah limbah pertambangan, yaitu limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan yang keempat adalah limbah domestik, yaitu limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Yang ketiga adalah limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama yaitu limbah organik, yaitu limbah yang dapat dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah kulit buah dan sayur. Sedangkan yang kedua adalah limbah anorganik, adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak dapat untuk diuraikan atau tidak dapat membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contohnya adalah plastik, kaca, dan baja. Nah, materi yang kedua adalah jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak merupakan limbah yang tersusun atas bahan-bahan yang lentur dan mudah dibentuk atau ditangani secara sederhana. Limbah lunak dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah anorganik. Jika kita pahami lebih jauh lagi bahwa limbah jenis lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Yang pertama adalah limbah lunak organik, merupakan jenis limbah yang mudah terurai. Biasanya sih lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya, daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik merupakan jenis limbah yang sulit terurai. Biasanya berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai. Mungkin beberapa dapat terurai tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya yaitu plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat sederhana. Materi selanjutnya adalah tentang pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Berikut berbagai tahapan pengolahan dan produk bahan limbah lunak.
Yang pertama, pengolahan bahan limbah lunak. Limbah lunak organik dan anorganik diolah dengan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip pengolahan bahan limbah lunak dikenal dengan 3R, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Supaya tidak banyak menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisasi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Contohnya, saat berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, tidak sering membeli minuman kemasan, dan sebagainya. Yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bahkan bernilai jual. Dengan menggunakan kembali benda-benda yang tidak terpakai, sampah menjadi berkurang dan kita tidak perlu lagi membeli barang karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang yang tidak terpakai tersebut. Misalnya menggunakan kaleng bekas menjadi tempat pensil, membuat kerajinan dari bahan bekas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, serta mengurangi polusi dan kerusakan lahan. Selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat digunakan dan sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan barang yang telah dirancang. Yang kedua adalah pembersihan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya, misalnya kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, pemanfaatan tongkol dan rambut tergantung dari perancangan produk oleh si perajin. Yang ketiga adalah pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat adalah pewarnaan bahan limbah lunak. Pewarnaan bahan limbah lunak yang sudah kering tergantung selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama dengan zat perwarna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara dipernis atau dipelitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah lunak harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Dan yang terakhir adalah penghalusan bahan bakar agar siap dipakai. Bahan limbah lunak yang sudah kering dapat diberi sentuhan akhir agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing dibedakan menjadi berbagai macam, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Oleh karena itu, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keluasan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya adalah mangkok untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang terakhir adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa saja.
Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya.